Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai aja untuk web yang keempat pada tanggal 30 November 2005 yang sudah kita sepakati pada hari Minggu. Yang pertama, saya ingin memberikan arahan cara mengerjakan tugas. Yang ketiga, karena saya lihat sebagian belum mengerjakan, jadi barangkali menjadi referensi bagaimana cara membuat sebuah jaringan lewat router, gitu ya. Ini saya jelaskan dari tugas yang sudah di-upload di dalam tugas ketiga, di mana ada dua switch, ya, switch satu dan switch 0. Kalau yang ada di soal itu empat buah komputer bisa saling berkomunikasi. Kalau saya lihat dari beberapa rekan-rekan, ini sudah banyak yang bisa, dan yang belum mengerjakan empat tadi dihubungkan supaya bisa komunikasi. Ini saya menjelaskan mengenai cara kerja router, ya, dari switch satu ke switch 2, yang mana PC1 bisa komunikasi dengan PC0. PC0 bisa komunikasi dengan PC1. PC0 bisa komunikasi dengan eh, server pendilkom.com. PC0 bisa komunikasi dengan elkom.com. PC0 bisa komunikasi dengan DNS server. PC1 bisa komunikasi dengan DNS server. PC1 bisa komunikasi dengan elkom.com. Pada kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan mengenai eh, wireless, ya, setting wireless itu ya, wireless. Tapi yang pertama, saya ingin memberikan arahan di dalam router itu yang ke switch 1, itu ya. Switch 1 kita pilih interface-nya 0, ya, atau 0, ya. Itu saya kasih IP 192.168.1.5. Sedangkan di PC Pasternet 01 itu IP-nya untuk bisa komunikasi saya kasih 10.0.0.5. Subnetnya 255.0.0.0. Terus ininya saya klik on, gitu ya. Jadi di dalam setting routernya yang terpenting itu di ke sini dikasih 192.168.1.5. Sedangkan ke switch 1 10.0.0.5. Itu sih sebetulnya IP-nya, silahkan bisa tersendiri. Yang terpenting beda IP-nya atau beda segmennya lah, kira-kira begitu. Jangan sampai sama. Sedangkan di PC 0, ya, kita pilih desktop, kita klik IP, gitu ya. Saya kasih IP-nya 192.168.1.1.5. Terus subnetnya otomatis del- default gateway-nya 192.168.1.5 yang tadi, yang dari si router tadi. Portnya saya gateway-nya 192.168.1.
Nah, sedangkan DNS servernya 192.168.13 itu ya. Terus di dalam server servernya ilkom.com ya kita pilih desktop lagi, IP-nya ya saya kasih 192.168.12. Subnetnya tetap 255.255.255.192.168.15 itu sebagai gateway-nya sama. DNS servernya sebetulnya satu ya. Terus untuk server DNS servernya dia kita kembali ke Elcom dulu. Untuk mengaktifkan Elcom, klik dulu, ya kan, klik IP-nya tadi, satu menit gitu. Terus langsung ke config ya. Ini pakai HTTP ini ya. HTTP diklik, klik. Nah, kita ketik sini ya dikasih on. Ya, kalau mau ngasih nama welcome-nya ditulis ini. Ya, taruhlah namanya server telkom.com terbuka gitu ya, atau terbuka boleh silahkan aja yang penting ya. Itu kalau mengaktifkan HTTP atau di Telkomnya gitu ya, nanti server Telkom terus setelah itu ya kan ini kuncinya di server DNS-nya saya kasih IP-nya 192.168.1.3, ininya 255, sedangkan dari gateway-nya 192.168.15 ya. Untuk pengetesan ya PC 0 harus terhubung dengan PC 1 umpamanya ya, gitu ya. PC 0 kita lihat dulu di PC satunya berapa IP-nya. Kita klik sini PC ya desktop IP jangan lupa 10.0.1. Oke, nanti saya cek dulu. Saya klik PC 0 ke PC 1. Ya, kita klik main terminal ya. Kita ketik dulu ping gitu ya. 10.0.0.1 enter. Jadi kalau sudah ada replay berarti sudah berjalan dengan adanya replay all gitu ya. Ada replay all berarti sudah berjalan. Ntar saya capture dulu ya. Nanti silakan rekan-rekan untuk menyimak barangkali menjadi panduan tatkala mengerjakan tugas. Sebetulnya sudah saya kasih linknya dari pertemuan yang kemarin dari kelas lain. Sampai kali ini jadwalnya untuk pertemuan. Tuh, saya ini lagi ya. Jadi PC 0 dengan PC 1 saling terkoneksi dengan dibuktikan dengan replay. Sedangkan sekarang saya tes lagi.
Untuk PC 1 bisa ping ke PC 0. Kita klik dulu PC satunya. Kita masuk ke terminal, command prompt, ya kan? Kita ping 192.168.1. Ya, kita paling tidak harus hafal. Ini bukti sudah terkoneksi antara PC 1 ke PC 0 yang melakukan eh, melalui router. Jadi yang terpenting harus tahu eh, gateway-nya. Kita masuk lagi, ya. Saya jelasin berikutnya. Saya stop dulu, saya share screen, share. Berarti tadi PC 1 ke PC 0 saling terhubung. Sudah dibuktikan dengan pembuktian adanya replay. Lah untuk membuktikan ya PC 0 bisa hubungan dengan server telkom.com. Kita klik dulu sini, ya, sama prosesnya. Ya, kita klik ping dari PC 0, ya, ping ke 192.168.1. Enter. Kalau ini berarti sudah terhubung antara PC 0 dengan PC Telkom. Kita coba dulu, ya. Terus berikutnya, ya, PC 0 bisa berkomunikasi dengan PC Telkom melalui browser. Ya, kita klik dulu. Terus mengenai web browser, kita klik di sini. Di URL-nya ketik 192.168.1. Tadi sudah terhubung kita menggunakan komen. Nah, kita sekarang buktikan dengan apa itu uh, web browser. Kita go. Ini ada buktinya, ya, server Telkom terbuka. Jadi kalau kita menggunakan web browser, server HTTP sudah nyatakan terkoneksi, atau enggak udah ada eh, tanpa error replaynya. Tuh. Dengan adanya apa tadi, HTTP-nya sudah di eh, on. Kita lanjut, ya kan? Di PC 0 bisa komunikasi dengan PC DNS server. Kita klik dulu PC servernya, kita klik IP-nya. IP-nya 192.168.1.3. Gitu, ya. Kita ping juga, ya, sininya. Ping terus ini, ya, komen, ketik tetap ketik, ya, ping 192.168.1.3. Nah, itu dibuktikan dengan replay, berarti sudah terhubung antara PC 0 dengan PC DNS server. Gitu, ya. Sekarang untuk melihat apakah PC 0 bisa komunikasi lewat web browser dengan eh, klik webnya tanpa menggunakan IP. Jadi langsung telkom.com. Itu, ya. Saya klik dulu PC 0-nya. Kita pakai web browser. Kita klik itu, ya, telkom.com. Ya, namanya telkom.com. Kita klik go. Berarti sini sudah terbuka. Kalau tadi digunakan tanpa harus ngetik apa namanya,
IP. Jadi langsung ilkom.com. Gimana cara settingnya untuk ilkom.com-nya? Kita klik sini DNS-nya, kita klik eh, config-nya, kita klik DNS-nya, ya kan? DNS servernya kita on, gitu ya. Karena kita udah di dalam ininya, soalnya itu ada dua, bisa komunikasi dengan ilkom.com, dan satu lagi bisa pendil.com. Jadi kita menyesuaikan perintah yang ada di pertanyaan. Jadi di DNS-nya diklik, ini di on, ini di on, sini ditambahkan. Caranya ya tadi, ini namanya apa contohnya, tergantung nama yang ada di komputer yang mau di web browser. Ya. Kita taruh ini 192 karena tempatnya di Oke, saya sih contoh gitu ya. Contoh. Terus kita add, pokoknya akan nambah. Itu ya, klik tadi config, kita klik DNS. Ya, kita on gitu ya. Berarti PC 10 bisa ping ke Elcom, bisa ping ke DNS server. Gitu ya. Sekarang, gimana cara membuktikan ya, PC 0 bisa komunikasi dengan PC Pendilkom? Berarti prosesnya prosesnya sama. Kita klik PC 0, ya kita web browser, ya kita klik pendilkom.com, ya kita klik go. Itu ya, berarti antara itu sudah terbukti atau sudah terhubung gitu dari PC 0 ke pendil. Atau kita klik gitu ya. Umpamanya pendilkomnya berapa? IP-nya kita klik, taruhlah 10.0.0.1. Kita buktikan lewat ping kalau enggak, ya kan? 10.0.1, klik dari PC 0 ke command prompt, kita ping 10.0.0.2. Gitu ya. Kita tunggu, nah itu sudah replay dari PC 0 ke PC server Pendilkom dengan replaynya prompt. Gimana ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Jadi antara PC kosong bisa komunikasi dengan PC Pendilkom. Nah, sedangkan PC 1 bisa nggak ping ke DNS server? Ya. Nah, tadi dibuktikan PC 1 bisa komunikasi dengan PC 0. Ya, kita ping, taruhlah ya, ping 192 ya, 168.13 ke BNS servernya. Enter. Ini lagi proses. Nah, itu sudah terhubung. Itu ya. Jadi kedua arah antara PC 1 ke PC 0 bisa komunikasi. PC 1 ke DNS server atau ke Pendilkom nggak bisa. Ini kalau ke Pendilkom kita ketik IP-nya dulu 2. Itu.
Itu contoh untuk konfigurasi tatkala kita melakukan setting di dalam router. Untuk membuktikan lagi apakah PC satu ke Pendelcom bisa nggak? Ya, kalau kita klik ke web browser, kita klik dulu sini ya 192.168.1. Wah, kita. Nah, ini Elcomnya sudah terbuka. Kalau seandainya kita klik, umumnya ya, nah, ilkom.com. Nanti dari PC satu ke keluar dulu ya, web browser ilkom.com. Kita go. Nah, itu. Kalau sini ada keluar message-nya seperti ini, berarti sudah terbuka. Gitu ya. Kalau ingin menambah, umpamanya ya, kaitannya dengan materi hari ini, umpamanya saya ingin menambah wireless itu ya. Kita klik wirelessnya di sini, klik, kita pilih link sys, umpamanya kita klik sini, gitu ya. Kita tambahin sini, ini sini, gitu ya. Di sininya dipakai line-nya. Karena menggunakan line ini berapa? Taruhlah bikin 1,6 gitu ya. Nah, ini Pak, kalau yang ini apakah menggunakan SSD-nya apa? Saya kebanyakan nanti menggunakan ini. Ketik aja taruhlah IT, sebagai yang paling panjang aja ya. IT at 2025 pokoknya ya. Strip ya, gitu ya. Pokoknya klik kan, keren lagi submitnya, settingnya ini ya. Ini passwordnya nih ya, channelnya ini ya, kemana ya, nih trennya kita bikin statik itu ya, klik ya, gateway-nya berapa gitu ya. 192.168.15, terus IP address-nya berapa, 192.168 titik 1.6 pokoknya ya, submitnya 255.255.255.0. Ini ada IP address-nya ini. Oh, tadi pakai LAN. Ya, gitu. Berarti menggunakan 16. Itu apakah sebagai access point? Karena router sendiri ada yang sebagai router, satu lagi sebagai access point. Name-nya nih routernya ya, kita kasih aja nih. Taruhlah pilih KP Permata. Kita ini LAN-nya ya tadi, internetnya ini, koneksi internetnya ini 15 ya, ininya gateway-nya
Kalau kita mau di HCP berarti klik sini. Itu. Kalau sebagai akses point. Nah, sekarang menginjak yang ke teori yang sesudahnya. Jadi, barangkali nanti rekan-rekan bisa mengerjakan ya tugasnya sampai dengan hubungan antara dua router gitu ya. Untuk berikutnya ya kan, saya klik supaya ini saya share lagi ya, share. Untuk teori manajemen jaringan dan wireless ya, ini masih ada hubungannya dengan eh, praktek tadi sebetulnya. Kenapa manajemen jaringan perlu di manage? Kalau tidak di manage berarti akan menimbulkan banyak permasalahan. Contohnya apa? Akan berebut apa itu bandwidth antara user satu atau klien satu dengan klien yang lain. Kalau kita manajemen, upamanya ini contohnya ada beberapa karyawan gitu ya, sesuai dengan jabatannya. Pokoknya ada manajer, ada supervisor, ada operator biasa. Itu bandwidth-nya harus diatur. Atau tambah lagi sebagai manajemen bagian desain. Nah, pokoknya manajer kita kasih bandwidth-nya 20 Mbps, terus supervisor 20, R&D 20, sedangkan untuk user biasa itu hanya 3 Mbps. Dengan adanya manajemen jaringan tersebut, jadi tidak akan melakukan perebutan bandwidth. Kalau tidak dilakukan manajemen, berarti siapa yang buka duluan akan memakan bandwidth yang paling banyak. Itu salah satunya ya. Jadi kalau orang pakai YouTube, semuanya tidak terpantau atau tidak kebagian. Kalau kita menggunakannya eh, jaringannya atau internetnya ISP-nya secara Corsair. Jadi 100 Mbps tapi untuk banyak. Bukan bantuan ya. Dia bukan 1 banding 1 tapi ada yang banding 1 banding 4. Aduh ya kita beli langsung 100 Mbps tapi dipakainya berapa user. Kalau 1 banding 4 masih mending layanannya. Gitu ya. Itu berarti harus diatur. Yang tadi kembali ke wireless. Ya, selain ini juga dalam manajemen jaringan, ya saya ulangi lagi jaringan ada dibagi, kalau router itu ada 4. Taruhlah yang pot pertama untuk DPR, pot yang kedua taruhlah untuk TV, terus yang pot satu lagi untuk manajemen ke tamu umpamanya ya. Jadi dibedakan ke TV, ke CCTV, ke tamu. Supaya tamu diberikan akses internet tanpa harus melalui apa itu jaringan lain, tapi tetap masih dalam satu eh, manajemen jaringan, biarpun beda segmen. Kalau wireless itu ada dua tadi ya, wireless secara buat router, wireless secara access point. Kalau access point hanya baca apabila dikomunikasi dengan server, ya, mulai dari HP, itu berarti ada semacam bisa koneksi ke wireless tersebut.
Itu yang contohnya nih ya. Saya klik dulu, saya screen, bentar ya. Kita kembali lagi. Tadi beres ya. Berarti ada dua, boleh buat sebagai akses point. Oleh akses point berarti baca jaringan sudah ada. Untuk memberikan eh, handphone atau dari device yang lain bisa berkomunikasi dalam satu jaringan. Terkecuali tadi yang tamu tadi segmennya berbeda. Itulah fungsi dari manajemen. Kiranya tidak ada yang ditanyakan, ya. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan untuk mengerjakan tugas karena di dalam tugasnya sudah jatuh temponya tanggal 1 Desember. Semoga eh, dikerjakan sesuai yang diminta dalam perintah dalam tugas, ya, yang tugas 3 pembuatan eh, dengan Cisco Tracer. Itu aja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.